Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam terhadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ma jaa fi as-sihr. Bab keterangan dari Al-Quran dan Sunnah tentang bahaya sihir. Di sini pengarang membawakan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta perkataan para ulama tentang bahaya sihir. Dan sihir adalah praktek paling bahaya dalam dunia perdukunan. Karena praktek dunia perdukunan itu macam-macam. Ada yang hanya meramal saja, baik meramal sesuatu yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Dan mereka adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah, karena mereka mengklaim mengetahui yang gaib, yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi dari rangkaian dunia perdukunan itu yang paling bahaya adalah sahir, tukang sihir. Karena bukan hanya sekedar menyakiti manusia, bahkan bisa sampai membunuh. Makanya kemudian pengarang di sini membuat bab tentang bahaya dunia sihir ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini barang siapa yang menukar kitab Allah, maksudnya Taurat, dengan sihir, maka tidak akan mendapatkan bagian keuntungan sedikit pun di akhirat. Ayat ini sebenarnya penggalan daripada ayat yang panjang yang bicara soal kisah terjadinya sihir pertama di dunia. Jadi lengkap ayat ini adalah wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka maksudnya orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabiullah Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Nabiullah Sulaiman telah mengajarkan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, artinya tidak mengajarkan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat dari negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, kecuali sebelumnya mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kalian,
sebab itu kalian jangan kufur. Maka mereka pun mempelajari, maksudnya orang-orang Yahudi, dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat mencerai-beraikan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka ahli sihir itu tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi madarat kepada mereka dan juga tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Dan amal jahatnya, yaitu dengan perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui, tentu mereka akan tahu bahayanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai pembahasan ini dari kisah awal munculnya sihir. Dahulu ada yang mengatakan setelah Idris diangkat ke langit. Ke langit berapa? Ke langit keempat. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Idris. Dan Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Idris ke atas langit. Di negeri Babil itulah permulaan terjadinya sihir. Tetapi ada yang mengatakan bahwa terjadinya bukan di zaman Nabi Idris diangkat, tapi di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu alam, ini hanya ijtihad saja. Tapi yang jelas bahwa kisah Harut dan Marut ini dibicarakan bukan hanya orang Islam, tapi juga dibicarakan oleh orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, tentu dengan berlainan versi. Tapi kisah ini termaktub di semua kitab. Alhasil adalah di beberapa ahli tafsir, memang banyak ahli tafsir itu yang menceritakan tentang kisah-kisah Harut dan Marut. Tetapi masalahnya ada beberapa kisah yang dinukilkan dari mereka. Kisah-kisah Harut dan Marut itu mengandung kedustaan, walaupun itu terdapat dalam musnad, tapi sanad-sanadnya banyak yang bermasalah. Di antaranya adalah kisah yang masyhur tetapi makdzub, artinya bukan berasal dari Nabi SAW. Bisa saja mungkin terambil dari kisah Israiliyat. Jadi ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memakan buah larangan, akhirnya Adam pun diturunkan dari surga ke bumi. Maka membuat malaikat marah. Akhirnya kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa kami lebih baik dibandingkan Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka untuk dipilih dua malaikat yang paling saleh di antara para malaikat yang ada di langit. Akhirnya kemudian setelah seleksi banyak para malaikat, terpilihlah Harut dan Marut, dua malaikat yang paling saleh, untuk diturunkan ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bekali dua malaikat ini dengan nafsu, sama dengan Adam alaihi salatu wassalam memiliki nafsu, memiliki syahwat. Karena asal para malaikat itu tidak punya syahwat, makanya mereka tidak pernah bermaksiat. Jadi dua malaikat ini dibekali syahwat. Untuk apa? Untuk Allah menguji dua malaikat ini. Betul nggak mereka lebih hebat, lebih soleh dibandingkan Adam? Setelah kemudian dua malaikat Harut dan Marut ini turun ke bumi, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk bintang namanya Zuhra, diturunkan ke bumi. Kemudian bintang yang namanya Zuhra itu dibentuk seorang wanita oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat cantik, kemudian diturunkan ke bumi. Ketika Harut dan Marut yang sudah memiliki nafsu ini melihat wanita yang cantik jelmaan daripada bintang Zuhra tadi, akhirnya tertarik, kemudian mulai menggoda wanita ini. Tapi wanita ini lari dan tidak mau.
Tapi karena terus mengejar-ngejarnya, akhirnya wanita ini mensyaratkan bahwa dia siap untuk melakukan hubungan dengan cara berzinah dengan dua malaikat ini, asal dua malaikat ini melakukan kesyirikan. Ya tentu ditolak oleh Harut dan Marut. Tidak mungkin malaikat menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian karena tidak mau melakukan kesyirikan, maka kemudian dihadirkan seorang anak kecil. Kemudian wanita ini mengatakan, bunuh anak ini. Maka Harut dan Marut pun menolaknya, tidak mau membunuh, karena tidak mungkin malaikat membunuh. Akhirnya kemudian didatangkan satu cangkir minuman khamar, karena Harut dan Marut sudah tertarik dengan wanita itu. Kalau harus melakukan kesyirikan terlalu berat dosanya, kalau harus membunuh juga sama. Akhirnya dia memilih untuk minum khamar karena ingin mendapatkan gadis cantik itu. Diminumlah khamar oleh Harut dan Marut. Rupanya keduanya mabuk. Malaikat mabuk, ikhwan. Akhirnya kemudian tidak sadar namanya mabuk. Dalam kondisi ketidaksadarannya itu, akhirnya dua malaikat ini terjatuh ke dalam kesyirikan, kemudian terjatuh kepada pembunuhan, kemudian terjatuh kepada pezinahan. Jadi tiga dosa diborong sekaligus. Yang tadinya dia menolak untuk melakukan syirik, yang tadinya menolak untuk membunuh, dalam kondisi mabuk akhirnya mereka berdua melakukan kesyirikan, setelah itu membunuh, setelah itu berzina. Ketika sadar, wanita itu memberitahu dosa mereka. Dari situlah Harut dan Marut menyesal sejadi-jadinya. Akhirnya dia ingin bertobat kepada Allah dan ingin naik lagi ke langit. Kemudian wanita ini mengatakan kalau meninggalkan mereka harus mengajarkan kepada wanita ini Ismul A'zam, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. Akhirnya dua malaikat ini mengajarkan Ismul A'zam, yang dengan Ismul A'zam ini wanita ini bisa terbang. Akhirnya setelah diajarkan Ismul A'zam, wanita ini terbang ke langit, kemudian kembali menjadi bintang Zuhra. Adapun Harut dan Marut, karena dia menyesal sejadi-jadinya dan ingin bertobat, maka Allah berikan dua pilihan. Kalau keduanya mau diangkat ke langit, maka mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Atau mereka tetap hidup di Babil dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kiamat dibangkitkan. Maka Harut dan Marut memilih diazab di Babil dibandingkan harus masuk neraka dan tidak pernah keluar dari situ. Lah kisah Harut dan Marut ini kisah yang masyhur. Kalau antum baca kitab-kitab tafsir, maka kisah ini selalu dicantumkan oleh ahli tafsir. Tapi kisah ini makdzub. Sekali lagi, kisah ini tidak benar. Karena secara sanad dan matan pun tidak masuk di akal. Macam mana malaikat bisa melakukan seperti itu? Sementara malaikat itu makhluk yang maksum, terpelihara. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan mereka melakukannya. Tidak mungkin malaikat bermaksiat, melakukan kesyirikan, melakukan perzinahan, melakukan pembunuhan. Mustahil. Akan banyak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini sebenarnya ada asbab nuzulnya. Jadi surah Al-Baqarah ayat 102 ini ada asbab nuzulnya. Ada dua versi. Pertama, ayat ini membicarakan tentang orang-orang Yahudi Madinah yang datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya soalan-soalan yang tidak mungkin dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Dan mereka berjanji kalau Rasul SAW mampu menjawab, mereka akan beriman. Maka mereka pun kemudian banyak bertanya kepada Nabi SAW. Lah salah satu yang ditanyakan adalah tentang hakikat sihir. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun Al-Baqarah 102 ini. Inilah hakikat sihir. Ini satu versi. Versi yang lainnya, bahwa ketika ayat ini turun kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW terang-terangan bahwa Nabiullah Sulaiman itu seorang nabi, maka orang-orang Yahudi marah dan mengatakan bahwa Sulaiman bukan nabi, tapi Sulaiman itu tukang sihir. Jadi orang-orang Yahudi menganggap Nabiullah Sulaiman itu sahir, tukang sihir.
Karena buktinya dia bisa terbang, bisa menundukkan awan, bisa menundukkan segalanya yang tidak mampu dilakukan siapapun, hatta para nabi yang lainnya tidak memiliki kesanggupan seperti yang dimiliki Sulaiman. Padahal itu mujizat dari Allah kan begitu. Tapi mereka menganggap itu sihir. Maka ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Muhammad telah salah menilai Sulaiman, dia mengatakan nabi padahal dia tukang sihir, maka turun ayat ini dan mengatakan bahwa wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir, artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir itu setan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengkisahkan tentang kisah Harut dan Marut, bahwa di zaman itu ada seorang sekretaris Nabi Sulaiman namanya Asif ibn Barkhiyah. Nama Asif ibn Barkhiyah ini tidak ada dalam hadis yang sahih. Tetapi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berijtihad bahwa ada nama sekretaris Nabi Allah Sulaiman namanya Asif ibn Barkhiyah. Jadi bukan diambil dari hadis tapi dari asar Abdullah ibn Abbas, Asif ibn Barkhiyah ini. Lah Asif ibn Barkhiyah ini diperintahkan Nabi Allah Sulaiman untuk apa? Untuk mengambil semua catatan-catatan sihir yang ada di tangan-tangan dukun-dukun, di tangan tukang-tukang sihir di zaman kerajaan Sulaiman. Akhirnya kemudian Asif ibn Barkhiyah membawa pasukan, kemudian menyusuri seluruh tukang-tukang sihir agar mereka menyerahkan buku-buku dan mantra-mantra mereka. Semua dilumpuhkan dalam rangka menegakkan tauhid. Akhirnya semua buku-buku yang dipelajari tukang-tukang sihir itu dirampas oleh Asif ibn Barkhiyah atas perintah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Setelah kemudian terkumpul buku-buku sihir itu, maka akhirnya Sulaiman pun menyuruh untuk meletakkan di sebuah kotak. Setelah kemudian semuanya diletakkan di sebuah kotak, akhirnya Nabi Allah Sulaiman menyembunyikannya di bawah kursi singgasananya. Di situ diletakkan kotak yang isinya semua buku-buku sihir yang dipelajari dukun-dukun Babylon. Kemudian Sulaiman pun bersumpah, siapa yang berani mengambil buku-buku sihir ini, kalau dia dari kalangan jin, kupastikan dia terbakar. Tapi siapa yang mengambil buku-buku sihir ini dan dia dari kalangan manusia, maka kubunuh. Akhirnya selama Nabi Allah Sulaiman hidup dan menjadi raja dan duduk di singgasananya, tidak ada satupun manusia yang berani mengambilnya, bahkan tidak ada satupun jin yang berani mendekatinya, karena konsekuensinya berat. Kalau mengambilnya bisa terbakar, dan kalau manusia bisa dibunuh. Maka selama Nabi Allah Sulaiman menjadi nabi dan raja, maka tauhid menyebar di Babylon, betul-betul menyebar, dan tidak ada kesyirikan dalam dunia perdukunan. Berhasil Nabi Allah Sulaiman memberantas kesyirikan perdukunan di zaman itu. Sampai pada waktunya Nabi Allah Sulaiman meninggal dan berada di singgasananya. Jin-jin tidak ada yang tahu bahwa Sulaiman meninggal. Dikiranya Nabi Allah Sulaiman itu masih hidup, karena kebiasaannya Nabi Sulaiman memang suka duduk di kursi melihat para pekerja yang sedang bekerja, baik dari kalangan manusia atau kalangan jin. Baru ketahuan Sulaiman meninggal itu setelah rayap-rayap kemudian masuk dan menggerogoti tongkatnya. Ketika tongkatnya Sulaiman pun rapuh, kemudian jatuh, Sulaiman pun terguling. Dari situlah kemudian jin-jin mengetahui Sulaiman sudah meninggal, dan mereka pun menyesal dan mengatakan, kalau dari dulu tahu kami mengetahui Sulaiman sudah meninggal, tidak mungkin kami capek-capek diperbudak seperti ini. Dan ini menunjukkan jin itu tidak tahu yang gaib. Sementara para dukun itu rujukannya para jin. Dan para dukun itu mengetahui, seolah-olah mengetahui dan mengklaim mengetahui yang gaib. Lah gurunya jinnya saja tidak mengetahui yang gaib, macam mana dia kemudian sok mengetahui yang gaib? Makanya dukun itu pendusta. Tidak ada yang benar. Kalaupun ramalan-ramalan itu terjadi, hanya sebatas kebetulan. Karena dari satu kebenaran itu 99%-nya adalah kedustaan. Lah setelah kemudian Sulaiman meninggal, generasi pertama tentu masih baik. Generasi pertama masih baik, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi generasi berikutnya, entah generasi keberapa, mulailah kemudian manusia berubah.
jauh daripada akidah Nabi Allah Sulaiman, jauh daripada tauhid yang diajarkan Nabi Allah Sulaiman, maka sedikit demi sedikit manusia menjauh kebenaran. Maka orang-orang Yahudi di zaman itu kemudian diberikan waswas oleh syaitan. Maka syaitan pun kemudian berusaha untuk menjadikan momen jauhnya mereka dari ajaran tauhid untuk mengambil buku yang ada di kota yang berada di bawah singgasana kerajaan Sulaiman itu. Tapi karena mereka tidak bisa mengambil, karena Nabi Allah Sulaiman sudah mengancam kalau dari kalangan jin maka terbakar. Akhirnya tidak ada satupun jin berani mendekat. Dari sini kemudian mereka pun mendatangi seorang yang saleh namanya Harut dan Marut. Akhirnya kemudian menggoda Harut dan Marut supaya mengambil buku-buku sihir itu. Kemudian Harut dan Marut pun, karena Nabi Allah Sulaiman sudah meninggal, tidak ada yang mengancam untuk membunuh kan. Maka diambillah kemudian buku-buku sihir itu, kemudian dipelajarinya. Setelah dipelajari, maka banyak orang-orang Yahudi datang kepada Harut Marut ingin belajar sihir. Tapi Harut dan Marut karena keduanya orang soleh, mereka mengatakan bahwa kalian kalau mempelajari ilmu ini kalian bisa kufur, sebaiknya jangan. Akhirnya sebagian orang-orang Yahudi tidak jadi belajar, tapi sebagian yang lainnya ngeyel dan ingin belajar. Maka Harut dan Marut pun kemudian mengajarkan sihir kepada orang-orang Yahudi yang ngeyel ingin belajar sihir. Makanya sihir itu yang pertama dipelajari oleh siapa? Orang Yahudi. Siapa yang menyihir Rasul? Orang Yahudi. Ya, jadi orang-orang Yahudi itulah yang pertama belajar sihir. Lah sejak itulah akhirnya sihir tersebar kemana-mana. Di zaman itu sihir tersebar kemana-mana karena orang-orang yang kemudian berjanji kalau mereka mempelajari sihir mereka tidak kufur, justru mereka kufur. Lah dari kekufuran mereka lah mereka mulai menjadikan sihir-sihir itu untuk dijadikan kejahatan orang-orang Yahudi. Maka mereka pun terus mengembangkan sihir sampai sejak zaman itu sampai hari ini sihir berkembang. Sehingga dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala terjadi silang pendapat siapa Harut dan Marut ini? Apakah dia dua malaikat? Apakah dia dua manusia? Apakah dia dua setan? Itu terjadi silang pendapat di antara ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah malaikat bukan manusia. Tapi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan kalaupun keduanya dua malaikat mustahil melakukan hal-hal yang diceritakan oleh kebanyakan ahli tafsir tentang kisah yang awal saya ceritakan. Kalaupun kita kemudian memahami zahirnya ayat bahwa zahirnya ayat ini menunjukkan dua malaikat, ya dua malaikat kata Syekh Shalih Fauzan, tapi dua malaikat ini hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan ujian bagi manusia. Jadi turunnya dua malaikat mengajarkan sihir ini untuk menguji manusia, menguji tauhid mereka, menguji keimanan mereka. Makanya setiap ada orang yang datang kepada Harut dan Marut, selalu Harut dan Marut mengatakan jangan kau belajar ini, kau bisa kufur ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini ujian bagi kalian, kalau kalian mempelajari ilmu sihir kalian bisa kufur. Jadi hanya sebatas itu saja, malaikat diturunkan Harut dan Marut kemudian mengajarkan sihir, tetapi hanya untuk membedakan ini sihir, ini mukjizat. Mukjizat Sulaiman ini sihir yang seperti ini, kalian jangan mempelajari ini bisa kufur. Jadi keduanya hanya sebatas ujian bagi manusia. Sengaja Allah turunkan dua malaikat ini untuk menguji manusia, itu saja. Bukan seperti kisah di awal tadi yang makdzub, yang dusta. Tapi ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah dua manusia. Dia bukan dua malaikat, dua manusia. Dan sihir itu yang mengajarkannya syaitan, bukan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sihir untuk diajarkan kepada manusia. Tapi ada juga yang mengatakan Harut dan Marut adalah dua syaitan dari kalangan jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah perkembangan sihir itu semakin merebak, terutama ketika di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka sihir itu mulai merebak kemana-mana. Akhirnya sampai ke zaman Nabi SAW.
Bahkan sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, kebiasaan setan, mereka naik ke langit. Untuk apa? Untuk mencuri dengar. Kira-kira apa yang diobrolkan para malaikat di langit pertama itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memerintahkan sesuatu, maka akan mengeluarkan bunyi yang sangat berisik sekali, seperti besi yang dipukulkan di batu yang keras, dan itu terpekik sehingga menjadi pingsan semua malaikat yang ada di langit, termasuk Jibril. Maka yang pertama siuman adalah Jibril. Kemudian Allah memberikan tugas kepada Jibril untuk disampaikan kepada malaikat-malaikat yang ada di langit dunia yang bertugas di bumi. Maka saat Jibril menyampaikan tugas-tugas Allah kepada malaikat yang ada di langit ke dunia itu, bahwa di bumi akan terjadi ini, di bumi akan terjadi itu. Mungkin malaikat ini ditugaskan Allah untuk membuat tsunami, untuk membuat gempa, untuk membuat ini, atau menghidupkan tanaman ini, membuat kesuburan dan begitu seterusnya. Lah ketika malaikat ini mendapatkan perintah dari Jibril dan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, jin-jin yang ada di awan. Jadi di langit itu di awan, jin itu punya pos untuk mencuri dengar. Dari awan itulah kemudian jin saling seperti orang memanjat pinang. Jadi saling bertingkat-tingkat sampai mendekati langit pertama. Lah jin yang paling atas, yang mendekati langit dunia, itulah nguping. Kira-kira Jibril ngomong apa nih sama malaikat yang ada di langit pertama untuk bertugas di bumi. Apabila kemudian jin yang paling atas mendengar satu kalimat, maka mereka langsung mengambilnya, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya. Dari jin yang di bawahnya disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, sampai entah berapa jin, sampailah kemudian jin yang ada di pos yang ada di atas awan itu. Lah satu kalimat itu dari jin ke jin itu sudah dicampur adukan dengan 99 kalimat dusta. Jadi kalau dari 100 kalimat, satu yang benar, 99 dusta. Lah oleh jin yang ada di pos itu, di atas awan itu, mulailah mereka turun ke bumi. Kemudian berita itulah diperjualbelikan kepada siapa? Kepada tukang-tukang sihir, kepada para dukun, para bomo, paranormal dan yang semacamnya. Akhirnya terjadilah ramalan-ramalan dusta. Ya, kalaupun seandainya terjadi satu ramalan benar, itu kebetulan. Tapi sayangnya ketika dukun itu meramal, kemudian betul terjadi, yang terjadi itu menjadi viral, sementara ramalan-ramalan yang tidak pernah terjadi, yang 99% itu tidak pernah diekspos. Akhirnya seolah-olah dukun itu sakti jadinya kan. Padahal kalau seandainya semua diekspos bahwa tidak semua ramalan mereka benar, maka kita tahu kedustaan para dukun itu. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW, Allah memfungsikan bintang, sehingga Allah tidak mengizinkan sama sekali jin-jin yang naik ke langit itu mampu mendekati langit pertama. Setiap mereka terbang ke langit pertama, maka akan dilempar oleh meteor sehingga mereka akan mati. Terkadang mereka dapat berita sebelum menyampaikannya kemudian tertembak meteor, atau setelah menyampaikannya tertembak meteor, sehingga mereka ketakutan dan tidak ada yang berani naik sekalipun. Dari sinilah kemudian iblis selaku pemimpin atau ketua para jin itu penasaran, ada apa? Kenapa anak buahnya tidak sanggup lagi naik ke langit? Maka kemudian iblis mengutus anak buahnya mencari berita. Ini ada apa ini? Kenapa langit kok tidak bisa ditembus? Akhirnya mengutus pasukan khusus, Kopassus, dari kalangan jin tentu, kesana kemari, sampai adalah sekitar 7-8 jin dari Nasibah dari kabilah Yaman. Kemudian sampai di kebun kurma. Lah kebetulan Rasul SAW baru saja diusir dari Taif. Kemudian Rasul pun sholat fajar dan membaca Al-Quran. Lah jin-jin yang nyasar ke situ rupanya mendengar ayat Al-Quranul Karim dibacakan Rasul, tiba-tiba mereka beriman. Mereka lah jin yang pertama kali yang menjadi sahabat Nabi SAW dari kalangan jin. Dari 7-8 jin ini akhirnya mereka menyebar mendakwahkan Islam, maka ribuan jin masuk Islam karena mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika Nabi SAW mulai berdakwah di kota Madinah, maka orang-orang Yahudi kebiasaan mereka, kalau tidak suka mereka akan menggunakan sihir. Ketika mereka sangat membenci Nabi SAW, maka mereka berusaha untuk mencari dukun-dukun sakti untuk menyihir Rasul, tapi semua gagal. Tidak ada yang sanggup menyihir Nabi. Sampai pada waktunya mereka mendengar ada tukang sihir yang sangat piawai dalam sihirnya dan memiliki sihir
yang mumpuni, namanya Labid ibnu A'sam. Labid ibnu A'sam namanya. Itu satu keluarga di tukang sihir, Labid bin A'sam. Jadi Labid bin A'sam ini dimintai oleh orang-orang Yahudi untuk menyihir Rasul. Labid bin A'sam ini sebenarnya bukan orang Yahudi, dia turunan Arab. Tetapi karena dia hidup di lingkungan orang-orang Yahudi, makanya kemudian dia menjadi Yahudi. Meminta orang-orang Yahudi dengan bayaran sekian dan sekian, tolong sihir si Muhammad itu. Akhirnya dia memerintahkan saudarinya untuk mencuri sisir yang biasa Nabi SAW bersisir dengan sisir itu, dan berhasil mengambil sisirnya. Lah di sisir Nabi itu terlilit ada sekitar 11 rambut Nabi. Kemudian setelah berhasil mengambil sisir itu, akhirnya kemudian Labid bin A'sam menjadikan sisir itu sebagai bukhul, sebagai uqad. Min syarri naffatsati fil uqad, sebagai uqad. Uqad itu sebagai bukhul. Sudah berhasil mendapatkan rambut-rambut Nabi yang terlilit di sisir itu. Maka kemudian oleh Labid ibn A'sam, rambut-rambut yang terlilit di sisir Nabi SAW dijadikan bukhul, kemudian diletakkan di sebuah sumur namanya Ranunah. Ada sumur namanya Ranunah. Disitulah, di sumur Ranunah itulah bukhulnya diletakkan. Mulailah kemudian Labid ibn A'sam pun berkomat kami, kemudian menyihir Nabi SAW dengan bukhul itu, dan berhasil. Nabi SAW tersihir oleh sihirnya Labid ibn A'sam, dan tersihirnya Rasul sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari. Walaupun ada sebagian orang yang meragukannya, tak mungkinlah Rasul terkena sihir, bukankah Rasul maksum? Ya. Justru kita katakan terkena sihirnya Rasul menunjukkan Rasul itu manusia, sama dengan kita. Kita bisa terkena sihir, Rasul bisa terkena sihir, tapi terkena sihirnya Rasul tidak mengganggu risalahnya, tidak mengganggu kemaksumannya. Karena sihirnya Labid bin A'sam kepada Nabi SAW itu hanya membuat lemah saja Rasul, hanya membuat lemah Rasul. Rasul kan punya kekuatan tuh, 40 laki-laki dibuat lemah, kemudian dan terkadang dibuat lupa, itu saja. Pamannya malamnya seolah-olah dia menggauli istrinya, padahal tidak. Kemudian paginya dia mandi, padahal dia tidak junub. Ya. Lah tingkah laku Nabi SAW diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah mengatakan, ya Rasul, akhir-akhir ini aneh, dirimu agak aneh. Dan itu terjadi sampai 6 bulan. Rasul itu terkena pengaruh sihir itu sampai 6 bulan. Jadi Aisyah kemudian memberikan saran kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada apa gerangan dengan dirinya. Maka di malam itu dia pun menyetujui saran Aisyah untuk meminta fatwa kepada Allah. Setelah melaksanakan sholat Isya, maka dia pun beribadah terus kepada Allah semalam suntuk sampai mendekati waktu fajar. Setelah mendekati waktu fajar, Rasul terkena kantuk. Kemudian Nabi SAW tertidur. Saat tertidur itulah datang malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat yang lainnya. Kemudian Jibril berada di sisi kepala Nabi SAW dan malaikat lainnya berada di sisi kaki Nabi SAW. Kemudian Jibril bertanya kepada malaikat yang dibawanya, hamba yang soleh ini, maksudnya Nabi SAW, terkena apa dia? Maka kata malaikat yang satunya, dia matbub. Dalam bahasa Arab matbub itu artinya terkena sihir. Kemudian Jibril bertanya, man saharahu, siapa yang menyihirnya? Maka malaikat ini mengatakan, Labid ibn A'sam. Labid ibn A'sam. Kemudian Jibril bertanya, di mana bukhulnya? Maka dia mengatakan diletakkan di sumur Ranunah. Maka Jibril pun kemudian meruqyah Nabi SAW dengan 2 surat perlindungan, Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Di mana kalau dijumlahkan 2 surat ini, ayatnya sama banyaknya dengan rambut yang terlilit di sisir Nabi SAW. Setiap satu ayat dibaca, maka 1 rambut langsung terurai. 2 ayat dibaca, 2 rambut terurai. 3 rambut terurai. Sampai selesai baca, maka semua rambut terurai sehingga terpisahlah bukhul dari sihir. Akhirnya lepaslah sihir Labid ibn A'sam daripada Nabi SAW. Dan ini sebab turunnya surah Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, itu asbab nuzulnya, sebab turunnya karena Rasul terkena sihir dan diruqyah oleh Jibril kepada Nabi SAW. Makanya setelah kemudian turun 2 ayat ini,
Nabi SAW kalau hendak mengobati dirinya, ruqyah mandiri bahasa kita, maka dia meninggalkan semua doa ruqyahnya dan mencukupkan membaca 2 surah muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Maka selepas itu Rasul diberitahu Jibril bahwa Labid bin Asam yang menyihirnya dan buhulnya diletakkan di sumur Raununa, maka Rasul menyampaikan kepada Ali untuk mencari buhulnya. Maka berangkatlah Ali radhiyallahu anhu dengan Nabi dan beberapa para sahabat. Kemudian ketika sampai di sumur Raununa itu, maka Nabi SAW melihat sumur itu airnya seperti darah. Kemudian nampaknya ada benda-benda seperti mayang-mayang syaitan, kepala-kepala syaitan. Maka ketika Ali radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasul untuk mengambil buhulnya masuk ke dalam sumur, kata Rasul, jangan, tidak perlu, timbun saja sumur itu. Akhirnya ditimbunlah sumur itu, karena takut kalau buhulnya kemudian diangkat ke atas akan memadaratkan yang lainnya. Maka Rasul menghancurkan buhul dengan cara apa? Menimbun sumur itu. Maka setelah ditimbun sumur itu, dan sampai sekarang ada sumurnya, bahkan dipagar oleh kerajaan Saudi dan dijadikan sejarah bahwa pernah terjadi penyihiran Rasul dan buhulnya di situ. Artinya bahwa Nabi SAW juga terkena sihir, menunjukkan bahwa sihir itu bukan khayal, bukan fiktif seperti pendapat Mu'tazilah, tapi sihir itu ada hakikatnya. Buktinya Rasul tersihir. Artinya kalau Nabi SAW bisa terkena sihir, apalagi umatnya. Ya, kita belum masuk matannya. Mukadimahnya lama kali sampai Isya. Enggak apa-apa lah ya. Nanti minggu depan baru kita masuk pada matan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma